Halo semuanya, perkenalkan kami dari SGD 6 akan mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul PES. Baik, ini merupakan anggota-anggota dari kami, SGD 6. Adapun yang akan kami bahas, yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat, definisi PES, etiologi PES, epidemiologi PES, patofisiologi PES, tanda dan gejala PES, diagnosis PES, diagnosis banding PES, pencegahan dan penanganan PES, serta prognosis PES. Dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Perkenalkan, nama saya Imade Yogi Satria Dharma Putra dengan 3 digit NIM terakhir 202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Penyakit PES adalah infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Menurut WHO, dari tahun 2010 hingga 2015, terdapat 3.248 kasus PES yang dilaporkan dengan 584 kematian. Penyakit ini dapat menjadi sangat serius pada manusia, terutama dalam bentuk septikemia dan pneumonia, dan memiliki tingkat kematian hingga sebesar 30% hingga 100% jika tidak diobati. Pada abad ke-14, wabah PES mengakibatkan kematian dari sepertiga wilayah Eropa atau sekitar 25 juta orang. Penyakit PES pertama kali muncul di Indonesia pada bulan November 1910, terutama di Pulau Jawa. Kasus PES pertama diidentifikasi di wilayah Turen, Malang, yang menyebabkan kematian 17 orang. Di Indonesia, terdapat 4 daerah yang sebelumnya mengalami kejadian luar biasa penyakit PES, yakni Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur, Kabupaten Boyolali di Jawa Tengah, Kabupaten Sleman, daerah Yogyakarta, dan Kabupaten Bandung di Jawa Barat. Meskipun hingga saat ini belum ada laporan kasus penyakit PES yang baru, pengawasan yang cermat masih dilakukan di keempat wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan penyakit PES bersifat menular dan berpotensi memicu wabah. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut dalam pembahasan mengenai penyakit PES ini, dimulai dari definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, kriteria diagnosis, diagnosis banding, penanganan, serta prognosis. Baik, selanjutnya ini merupakan rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari student project kami. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marita Pabeswari dengan 3 digit yang terakhir 179. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari PES. Jadi penyakit PES atau SAMPAR atau yang sering disebut sebagai Black Death Plague merupakan salah satu penyakit zoonosis atau penyakit yang menyerang hewan rodensia yang dapat menular ke manusia melalui gigitan pinjal. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh tikus sebagai reservoir dan juga pinjal sebagai vektor penularannya. PES merupakan salah satu penyakit yang tercatat dalam International Health Regulations sebagai re-emerging disease atau penyakit lama yang berpotensi untuk muncul kembali dan dapat menyebabkan wabah atau kejadian luar biasa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Nur Arya Madipaka dengan 3 digit terakhir 043. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang etiologi dari penyakit PES. Jadi untuk penyebab utama PES adalah infeksi bakteri oleh Yersinia pestis, di mana bakteri ini awalnya menginfeksi kutu. Saat kutu menggigit tikus, bakteri PES dapat menular kepada tikus tersebut. Oleh karena itu, jika kutu lain menggigit tikus yang telah terinfeksi, kutu tersebut juga akan terinfeksi. Jika kutu-kutu ini menggigit manusia, bakteri dalam tubuh kutu dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem getah bening dan menyebarkan melalui sirkulasi darah. Untuk penyebab PES, jika ditinjau dari segi epidemiologi, terdapat 3. Yang pertama ada host, agen, dan environment. Yang pertama kita bahas dari host. Untuk penyakit ini tidak memilih usia atau jenis kelamin tertentu dan dapat menyerang semua lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika kondisi lingkungan tidak bersih, maka dapat menyebabkan atau menjadikan tempat hidup sebagai reservoir penyakit ini sehingga penularan dapat terjadi. Kemudian yang kedua ada agen. Penyebab penyakit ini adalah bakteri Yersinia pestis, sebelumnya juga dikenal sebagai Pasteurella pestis. Untuk yang ketiga yaitu environment atau lingkungan. Reservoir penyakit ini umumnya ada di lingkungan yang tidak bersih atau di lokasi yang sering dihuni oleh tikus sebagai tempat tinggal, seperti gudang, penyimpanan, gudang peti, kemas, di pelabuhan, lahan pertanian, dan daerah perbukitan. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ido Made Cahyadi Putra dengan NIM akhir 133.
Izinkan saya untuk melanjutkan mengenai pembahasan SP kami mengenai epidemiologi dari pes atau Black Death. Wabah ini tuh sering banget dibandingkan dengan COVID-19 yang menjadi endemik di dunia. Pada abad ke-14, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis ini menewaskan lebih dari 25 juta orang atau sekitar sepertiga populasi dari Eropa pada saat itu. Menurut manuskrip dari Debussy, pada abad ini tuh bakteri penyebab Black Death ini kerap digunakan sebagai senjata biologis di Cava. Selain itu, wabah pes ini menewaskan hingga 200 juta penduduk di dunia. Menurut data dari statistika, tercatat terdapat 584 kematian akibat penyakit pes ini pada tahun 2010 hingga 2015. Walaupun penyakit ini dikatakan sebagai penyakit yang kuno, penyakit ini itu masih menjadi wabah berkala dan tetap menjadi endemik di beberapa negara di dunia. Nah, di Indonesia itu sendiri tidak ada data yang secara pasti, yang secara spesifik menyebutkan jumlah kasus dari wabah pes ini. Penyakit pes ini pernah menyerang warga di 4 kabupaten di Indonesia. Pernah ada di Boyolali, Jawa Tengah, Pasuruan, Jawa Timur, Selawan di Jogja, mohon maaf maksud saya Sleman di Jogja, dan juga Bandung di Jawa Barat. Nah, menurut data dari Kementerian Kesehatan, kasus pes bubonik terakhir dilaporkan pada tahun 2007 di Kabupaten Pasuruan. Akan tetapi sampai saat ini tuh belum ada lagi laporan kasus mengenai pes di Indonesia. Nah, penyakit pes ini dapat terjadi pada semua umur, baik dari anak-anak hingga lansia yang berumur 96 tahun. Akan tetapi sekitar 50% dari kasus pes ini terjadi pada usia 12 hingga 45 tahun. Prevalensi penyakit pes ini juga merata antara pria dan wanita, walaupun secara historis penyakit ini sedikit lebih banyak terjadi pada pria yang mungkin disebabkan karena aktivitas outdoor yang membuat risiko terjadinya penyakit ini tuh makin tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kati Surabaya dengan 3 digit yang terakhir 237. Izin menjelaskan tentang patogenesisnya. Jadi patogenesis Yersinia pestis ini terdiri dari 2 komponen, yaitu penularan bakteri dari kutu dan respon inang terhadap bakteri. Kutu pertama yang terinfeksi Yersinia pestis dengan memakan inang yang bersifat bakteremia seperti tikus. Kemudian bakteri ini dapat berkembang biak di dalam usus kutu atau meat gut. Jadi ketika kulit kutu menggigit manusia, kutu memutahkan bakteri tersebut ke dalam luka gigitan. Begitu bakteri masuk ke dalam inang, neutrofil dan makrofag datang ke lokasi luka untuk membunuh bakteri. Jadi bakteri memiliki kapsul yang terdiri dari antigen kapsuler yang disebut F1 dan bersifat antifagositik. Di dalam usus kutu, bakteri ini kehilangan kapsulnya sehingga neutrofil bisa dengan mudah menghancurkan bakteri tersebut. Namun makrofag tidak seefisien neutrofil dalam membunuh bakteri tersebut, sehingga jika bakteri tertangkap oleh makrofag, maka bakteri tersebut akan bertahan di dalam makrofag dan dibawa menuju kelenjar getah bening, di mana bakteri dapat berkembang biak dan mendapatkan limfadenopati. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, lanjutan dari patofisiologi. Sebelumnya perkenalkan saya Raisa Fatini Maharani dengan 3 digit NIM akhir 217. Di dalam makrofag, bakteri akan mulai menggunakan faktor virulensinya untuk menghindari sistem imun dengan memproduksi antigen kapsulare kembali, yaitu F1. Selain itu, bakteri juga memiliki type 3 secretion system, di mana T3SS ini akan mengeluarkan Yersinia outer proteins atau YOPS di dalam makrofag dan menghambat sekresi sitokin proinflamasi seperti TNF-alpha dan interleukin 8, serta menonaktifkan makrofag sehingga mengakibatkan penghindaran fagositosis. Yersinia pestis juga memproduksi siderofor yang disebut dengan Yersinia bactin, yang mana ini penting untuk kelangsungan hidup dan virulensinya di host karena zat besi merupakan nutrisi penting dan seringkali terbatas di lingkungan hostnya. Ketika bakteri telah menghasilkan koloni yang banyak, maka makrofag akan lisis, sehingga memungkinkan bakteri menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan 3 bentuk penyakit yang berbeda, yaitu pes bubo, sepsis, dan pneumonik. Pes bubo berkembang ketika Yersinia pestis menyebar ke sel-sel dekat kelenjar getah bening, menyebabkan kelenjar getah bening itu membengkak. Dari kelenjar getah bening, Yersinia pestis dapat masuk ke dalam aliran darah, menyebabkan pes sepsis. Dan ketika aliran darah yang membawa Yersinia pestis itu masuk ke dalam paru-paru, maka menyebabkan pes pneumonik sekunder. Orang dengan pes pneumonik sekunder juga dapat menyebabkan pes pneumonik primer pada orang yang sehat melalui respiratory droplets. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Nima Delia Mandastiawati dengan 3 digit NIM terakhir 110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda dan juga gejala dari penyakit PES. Di sini mengenai tanda dan gejala kita akan membagi menjadi 3 jenis penyakit PES karena 3 jenis dari penyakit PES ini menunjukkan gejala yang berbeda dari masing-masing jenisnya. Yang pertama, jenis bubonic plague merupakan jenis wabah PES yang paling umum, ditandai dengan adanya demam, sakit kepala, lemas, malaise, pembengkakan ataupun pembesaran kelenjar getah bening atau bubo, keluarnya nanah atau pus, pendarahan, mual dan muntah serta nyeri sendi. Kemudian yang kedua adalah septicemic plague. Untuk septicemic plague ini menunjukkan gejala yang mirip dengan bubonic plague, namun perbedaannya adalah tidak ditemukan adanya pembesaran atau pembengkakan dari kelenjar getah bening atau bubo. Jadi, gejala yang ditunjukkan adalah menggigil, malaise, demam, dan gangguan gastrointestinal dengan insiden nyeri perut yang lebih tinggi dibandingkan dengan bubonic plague. Kemudian yang ketiga, yaitu jenis pneumonic plague, ini menunjukkan gejala yang jauh berbeda dibandingkan dengan 2 jenis penyakit PES sebelumnya. Karena gejala yang ditunjukkan ini berkembang dengan cepat dari gejala flu menjadi gejala pneumonia berat yang kemudian disertai dengan batuk dan keluarnya dahak yang berdarah atau blood sputum. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nilai Putu Karisma Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 009. Izin untuk menjelaskan diagnosis dari PES itu sendiri. Jadi diagnosis klinis menurut WHO merupakan wabah yang dapat didefinisikan sebagai kasus yang diduga berdasarkan asumsi atau terkonfirmasi. Diagnosis pada kasus yang diduga memerlukan gejala klinis yang sesuai dan tanda-tanda epidemiologi yang khas seperti perjalanan ke daerah endemik atau paparan terhadap pasien dari wabah itu sendiri. Kasus yang diduga ini sering sulit diidentifikasi karena kurangnya pengalaman dokter itu sendiri dalam diagnosis infeksi Yersinia pestis atau PES pada manusia. Namun pemeriksaan laboratorium termasuk pengujian serologi dan PCR dapat membantu mengubah kasus yang diduga menjadi kasus yang lebih jelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Agung Ayu Astiningsih dengan 3 digit NIM terakhir 210. Gejala penyakit ini dapat mirip dengan berbagai kondisi medis lainnya, termasuk pembengkakan kelenjar getah bening yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti bakteri, virus, jamur, masalah onkologis, dampak pengobatan, kondisi autoimun, dan peradangan. Diagnosis banding untuk gejala seperti hemoptisis atau batuk darah dan demam mencakup berbagai kondisi seperti bronkitis virus, berbagai pneumonia termasuk tuberkulosis, emboli paru, masalah peradangan, dan penyebab onkologis. Selain itu, terdapat diagnosis banding PES lainnya yang dapat dilihat pada layar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator atau dapat dilanjutkan dengan teman lainnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kemayu Trana Putri Lantari dengan 3 digit NIM terakhir 068. Untuk pencegahan daripada penyakit PES itu dapat dengan menghindari risiko penularan penyakit, yaitu dengan apalagi jika kita berada di daerah endemis wabah. Dapat kita lakukan dengan menghindari kontak langsung dengan hewan yang sakit atau mati, kemudian juga gunakan sarung tangan apabila kita menangani hewan yang telah mati, hindari paparan kutu dari hewan pengerat yang sakit, gunakan pakaian pelindung, gunakan bahan penolak untuk menghindari paparan entoparasit ketika sedang di luar ruangan. Setelah kita juga harus menjaga kebersihan terhadap area yang berpotensi menjadi sarang perkembangbiakan host. Baik, akan saya lanjutkan dengan penanganan PES, di mana penanganan daripada PES ini umumnya menggunakan antibiotik seperti streptomycin, gentamicin, levofloxacin, ciprofloxacin, doxycycline, chloramphenicol, juga moxifloxacin. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pada bagian prognosis. Sebelumnya, perkenalkan saya Nararia Ngurahaya Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 031. Baik, prognosis PES. Sebagian besar kasus PES adalah resolusi jangka panjang setelah membatasi faktor pemicunya, termasuk menghindari olahraga atau aktivitas berulang yang dapat memperburuk nyeri pasien. Durasi gejala bervariasi berdasarkan kondisi yang mendasarinya. Maka dari itu, jika PES ini dapat segera ditangani, maka kondisi penyakitnya akan segera dapat lebih baik. Seperti apabila segera diberikan antibiotik, diberi cairan infus, dan tambahan oksigen. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Eka Jutalesari dengan 3 digit NIM terakhir 226. Adapun kesimpulan dari student project kali ini yaitu penyakit pes merupakan penyakit infeksi pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Pes disebut juga sebagai Black Death. Adapun penyebab dari pes ini jika ditinjau dari segi epidemiologi ada 3, berdasarkan host, agent, dan juga environment. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari pes ini yaitu dengan menghindari kontak langsung dengan hewan yang sakit atau mati, dan juga adapun penanganannya ini dapat dilakukan melalui pemberian antibiotik. Baik, saya akan melanjutkan mengenai saran dari student project kali ini, yaitu pembaca diharapkan dapat memahami isi dalam kajian ini. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain dalam mengembangkan kajian seputar PES. Bagi institusi juga diharapkan dapat lebih menambah pengetahuan, wawasan, dan juga referensi mengenai PES. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari SGDA 6 mengenai penyakit PES. Saya tutup dengan terima kasih.